Baik, terima kasih Ustaz Jamaluddin Ahmad, luar biasa. Materi yang disampaikan begitu komprehensif, dan Bapak Ibu sekalian, materi sudah kami sampaikan juga di kolom chat, dan insya Allah nanti akan di dalam grup Golden Habit akan kami sampaikan pula. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih memiliki beberapa waktu untuk berdiskusi, bertanya jawab, atau mungkin ingin memberikan pernyataan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Kami persilakan dari Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, monggo kami persilakan. Ini dari Prof. Jamaluddin, silakan. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Saya terkesima betul ya, menikmati betul acara pagi ini dari Pak Dr. Agus Koco maupun Pak Jamaluddin Ahmad, dengan namanya sama dengan nama saya. Saya dari Semarang, seorang guru ya, mengajar. Ini pernah membaca, jadi saya ingin menyampaikan aja, membaca sebuah artikel dalam Reader Digest, terbitan dari Amerika. Itu ada penelitian terhadap pasien yang orang-orang Amerika yang dari tempat yang sama, dari Inggris sana. Dari Inggris yang datang ke Amerika sebagai migran ya. Itu orang-orangnya dari keturunannya yang sama, rasanya sama, pekerjaannya sama. Kemudian mereka itu penyakitnya sama gitu ya. Jadi dari latar belakangnya sama-sama semua, penyakitnya sama. Terus dari yang sama tadi dibuat dua kelompok. Yang satu pengobatan menggunakan tadi dari Pak Ustadz Jamaluddin tadi dengan ada doa, yang satu tanpa doa. Ternyata yang dengan doa itu kira 2 minggu sudah pulang dari rumah sakit, tapi yang tanpa doa itu bisa 4 minggu gitu. Jadi kan luar biasa sekali. Saya ingin ketahui itu kira-kira apa ya kok. Jadi obat penyakitnya sama, latar belakang hidupannya di Inggris sama, imigran sama, kemudian penyakitnya sama, terapinya sama, semuanya sama, kecuali hanya yang kelompok sebagian diberi doa, yang satu tidak doa. Yang doa itu ternyata 2 minggu, 2 pekan ya, buat 2 minggu, 10 sampai 2 minggu itu sudah pulang. Tapi yang lain tuh, yang tidak itu sampai 4-5 minggu kira-kira gitu. Kira-kira yang terjadi apa ini sih yang terjadi kok bisa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo langsung diberikan tanggapan mungkin. Mas Agus. Baik. Ya baik, itu doa itu luar biasa ya perannya. Mungkin Prof. Jamal pernah membaca bukunya Mas Ari Emoto itu tentang pengaruh perlakuan terhadap air ya. Air yang didoakan, air yang diberikan ucapan-ucapan positif dengan yang diberikan ucapan negatif. Itu dipotret, itu menimbulkan gambar yang jauh berbeda. Yang doa, yang diberikan kata-kata positif, itu muncul gambar seperti kristal yang sangat indah. Sementara yang diberikan kata-kata tidak baik, itu muncul gambaran yang buruk sekali. Ya, ini dalam penelitian Mas Ari Emoto. Nah, kita ini kan komponen terbesarnya adalah air, tubuh manusia. Sehingga sangat responsif terhadap perlakuan yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita didoakan, nah itu tentu efeknya akan jauh berbeda. Karena komponen terbesar kita berupa air, itu memberikan respon yang positif, gambaran yang positif. Barangkali seperti itu, Prof. Makanya kita diberikan tuntunan untuk berdoa di berbagai macam kesempatan. Terima kasih sekali. Saya nambahin ya, Prof. Jamaluddin Darwis yang saya hormati. Jadi kalau dalam perspektif religius, kemudian juga psikologis, doa, bahkan orang nggak paham, mendengarkan saja lantunan, irama yang bagus, itu saja sudah menenangkan. Belum tahu dulu artinya apa, maknanya apa. Karena sudah ada penelitian, dibacakan Al-Quran atau diputarkan musik yang menenangkan, orang sakit itu cepat sembuh. Apalagi ini yang kedua, faktor yang kedua, apalagi kalau dia mengerti dari apa yang didoakan itu.
Nah, apa yang didoakan itu akan sangat membantu. Jadi kasus The Sedona Method, Dr. Lister Levinson itu kan ketika dia divonis 3 bulan lagi akan mati, dan kemudian dia memberontak untuk tidak mati, dan akhirnya dia terkapar, gitu, nggak bisa apa-apa, maka kemudian dia yang tadinya jumawa dengan dokternya, dengan perusahaannya yang hebat, penelitian yang hebat, kemudian dia nggak bisa punya apa-apa, ternyata penelitiannya, perusahaannya nggak berarti apa-apa. Maka kemudian dia berdoa. Itulah doa yang dia sangat mengerti maknanya. Ketika dia dibawa ke apartemen terminal, gitu dia, tempat khusus untuk menjemput kematian, maka yang dia bisa lakukan di sini, di situ hanya berdoa yang penuh penghayatan. Sebelum tidur, Dr. Lister Levinson itu memohon padalah, ya Allah, kalau mati ini baik bagiku, ya Allah, matikanlah aku. Kalau itu dalam bahasa Islam. Kalau hidup ini nanti bermanfaat bagiku, beri aku kesempatan hidup, jangan kau buat aku mati. Nah, gitu. Setelah tidur, dia memuji Tuhan dengan senyuman. Itu dia lakukan terus, dilakukan terus. Dan ternyata doa dalam bahasa Inggris itu setelah saya gandengkan dengan bahasa Arab, tuntunan Rasulullah Muhammad SAW tentang doa mau tidur dan doa bangun tidur itu persis intinya, esensinya sama. Hanya sayangnya kita itu jarang menghayati doa sebelum tidur. Dan kita juga jarang menghayati doa setelah tidur. Kita anggap hanya sebagai ritual saja. Ternyata ketika doa sebelum tidur itu kita hayati, kita maknai, dan doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, kita hayati. Ternyata itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah yang membantu kita sembuh dari penyakit yang dimaknai. Karena akhirnya Lister Levinson kan sembuh karena menghayati itu setiap hari, dan kemudian pada hari di mana dia divonis mati, dia malah kemudian sehat kembali karena berdoa dan menghayati. Itu tahap kedua, doa yang dimaknai dan mengerti akan lebih memotivasi dan membuat orang pasien itu tawakal, tersambung kepada Tuhan. Yang ketiga, dengan doa itu juga pasien merasa diperhatikan oleh pihak rumah sakit, bahwa dia tidak hanya di terapi biasa, tapi ada terapi istimewa yang membuat dia merasa diperhatikan dengan doa. Yang keempat, yang kelima bisa kita sampaikan bahwa memang itu luar biasa. Makanya Prof, di buku Panduan Dakwah Rumah Sakit Muhammadiyah, di buku Holistic Healthcare itu, doa itu harus disiapkan sedemikian rupa agar pasien itu tidak malah menolak doa. Nah, pasien itu ada yang mulai didoakan ngapa? Ah, doanya gitu-gitu saja. Ah, doanya nggak serius. Ah, doa pun harus disiapkan sehingga pasien itu kemudian memang cocok mengharapkan didoakan dan kita mendoakan. Karena ada tahap pasien itu belum suka didoakan. Maka ketika doakan malah membuat pasien itu sakit. Kalau doa itu saya yakin di rumah sakit di Amerika itu disiapkan sedemikian rupa sehingga doanya berdampak positif. Dan secara umum doa memang akan membuat orang lebih positif dalam menghadapi penyakit dan kehidupan. Terima kasih, Prof. Matur nuwun. Jadi kalau satu kalimat saja, berarti kalau ada definisi mengatakan who is human being, human being is spiritual being in physical journey. Berarti benar ya. Betul, Prof. Spiritual being, manusia spiritual in physical journey dalam perjalanan fisik. Jadi spiritual ini dominan sekali. Tadi sampaikan oleh Ustaz Jamaluddin, itu kan luar biasa sekali gitu. Terima kasih sekali. Makanya di Rumah Sakit Muhammadiyah kita harapkan betul-betul memperhatikan ini. Bukan sekedar doa rohani, doa bimbingan rohani, tapi memang spiritualitas ya, Prof. Iya, betul. Ya, itu akan membedakan kita dengan rumah sakit yang lain. Terima kasih. Terima kasih sekali. Luar biasa penyampaian jawaban dan juga tadi pertanyaan dari Prof. Jamaluddin Darwis, bagaimana memaksimalkan doa dan sangat berpengaruh ternyata terhadap kesembuhan ketika seseorang sedang sakit. Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 7.33 ini untuk waktu Indonesia Tengah. Mungkin kita akan akhiri, namun akan saya berikan kesempatan kembali kepada Dr. Agus dan juga Bapak Jamaluddin Ahmad untuk memberikan closing statement. Sekaligus mungkin ini ada dari chat ini nanti mungkin agak bisa disinggung oleh Pak Jamaluddin kaitannya dengan
psikospiritual terhadap tingkat kesembuhan pasien, katanya seperti itu. Dan terhadap mungkin sedikit diulas. Monggo Ustadz Agus Sukaja terlebih dahulu closing statement. Ya, silakan Ustadz Jamal. Oh, Jamal. Jadi apa yang kita bicarakan tadi termasuk pendekatan psikospiritual itu adalah cara kita melayani dan memuliakan mereka yang sakit. Jadi orang sakit itu bukan sekedar seonggok daging yang sedang bermasalah. Tapi ketika orang sakit itu semuanya sebenarnya sedang bermasalah. Ya psikologinya, ya spiritualnya, ya sosialnya sedang bermasalah. Maka akan lebih utama, lebih mulia apabila kita memperlakukan semua pasien itu dengan pendekatan yang lebih utuh, pendekatan yang holistik, termasuk memperhatikan aspek psikologi dan spiritualnya, bahkan kalau bisa aspek sosialnya. Jadi itulah tugasnya Ranting Muhammadiyah, petugasnya cabang Muhammadiyah, menerima data pasien-pasien yang sembuh dari rumah sakit, di-follow up oleh mereka, didatangi, silaturahmi, sehingga tidak terputus perawatan spiritualnya. Jadi ada kerjasama Ranting cabang Muhammadiyah dengan rumah sakit, sehingga semua pasien itu dimuliakan, tidak hanya di rumah sakit, juga ketika pulang ke rumahnya masing-masing. Saya kira itu saja penutup dari saya. Karena saya ketua LPCR, berharap ada hubungan yang baik, tindak lanjut, cabang Ranting, bahkan masjid dengan saudara-saudara kita yang dipulangkan dari rumah sakit ke rumah masing-masing. Nah, insya Allah ini dakwah akan luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ahmad. Monggo selanjutnya Ustadz Agus. Baik Bapak sekalian, masih menarik itu kajian kita tentang sakit. Dan masih ada beberapa episode lagi insya Allah ke depan kita akan mengkaji. Saya kira untuk kali ini cukup sekian. Kita lanjutkan di Sabtu yang akan datang. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan juga terkhusus para narasumber pada pagi hari ini, Bapak Agus Sukaja dan juga Bapak Jamaluddin Ahmad telah memberikan insight luar biasa pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan masih membahas terkait dengan bagaimana tuntunan orang sakit di episode yang akan datang. Mari sama-sama kita akhiri kajian Golden Habit Forum pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa.